Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Pancasila menjadi ideologi negara yang beranggotakan saya Tiara Fadila dan teman saya Dila Fahira dan Natalia Mora Patricia. Konsep Pancasila. Arti dari Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. B. Makna ideologi bagi negara. Dalam memahami ideologi dan ideologi politik, tidaklah cukup hanya dengan melihat dari sosok pengertiannya, atau hanya berangkat dari definisi-definisi yang telah dikemukakan para ahli. Makna ideologi dapat ditemukan dari karakteristiknya. Beberapa karakteristik suatu ideologi, antara lain, ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Situasi krisis di mana cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum dan wajar dalam suatu masyarakat telah dianggap sebagai suatu yang sudah tidak bisa diterima lagi. Ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Ideologi pada dasarnya merupakan ide atau gagasan yang dilemparkan atau ditawarkan ke tengah-tengah arena perpolitikan. Ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas, namun beragam. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Fungsi ideologi. Ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. Sebagai sistem panutan, ideologi pada dasarnya merupakan formulasi ide atau gagasan melalui mana manusia dapat menerima, memahami, dan sekaligus menginterpretasikan hakikat kehidupan ini. Ideologi berfungsi sebagai panduan. Sebagai suatu panduan, ideologi mencanangkan seperangkat patokan tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku di samping tujuan dan cara mencapai tujuan itu. 3. Ideologi berfungsi sebagai lensa. Ideologi merupakan salah satu alat bagi seseorang atau bangsa untuk mengenal dan melihat dirinya sendiri dan mengharapkan orang lain untuk bisa melihat dan menginterpretasikan tindakannya yang didasarkan atas ideologinya. 4. Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik. Dalam level personal, ideologi dapat membantu setiap individu dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya ataupun dalam hubungan dengan orang lain dalam kehidupan masyarakat. Ideologi juga dapat berfungsi membatasi konflik. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar yang dapat dilihat dalam sikap perilaku dan kepribadian bangsa Indonesia. Dimensi realitas. Ideologi merupakan nilai-nilai dasar yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya, terutama pada waktu ideologi itu lahir. Dengan demikian, masyarakat pendukung ideologi itu dapat merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai itu milik mereka bersama. Dimensi idealitas. Ideologi ini mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, bangsa yang memiliki ideologi adalah bangsa yang telah mengetahui ke arah mana mereka akan membangun bangsa dan negaranya. Dimensi fleksibilitas. Ideologi harus memberikan ruang yang memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang ideologi tersebut, tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung di dalamnya. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika internal. Dinamika internal tersebut memberi peluang kepada penganutnya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dan sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa. Dengan demikian, ideologi tersebut tetap aktual, selalu berkembang, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.
2. Alasan kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman, yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Mengenali historis Pancasila. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi Pancasila. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang PKI pertama, Rajiman Wodiningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut, Soekarno berpidato secara lisan atau tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia, kemudian untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang 1945 di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Membangun argumentasi Pancasila sebagai ideologi negara. Argumentasi Pancasila bukan sebuah ideologi dapat dibantah. Di samping adalah benar bahwa Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat, karena logika berpikir yang membentuk pandangan dunia, worldview masyarakat Indonesia dengan telah melekat kuatnya budaya toleransi antar umat beragama, gotong royong, musyawarah, solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya telah menjadi konsensus bersama secara tidak tertulis, dan kemudian dituangkan secara tertulis dalam sebuah kesepakatan social agreement, yang dibuat dengan Pancasila. Lalu oleh masyarakat Indonesia dijadikan tujuan serta cita-cita untuk diwujudkan, dipertahankan, dijadikan cara pandang, landasan, keyakinan, dan dijadikan pedoman hidup dalam berkehidupan bangsa Indonesia yang heterogen atau majemuk. Pancasila yang semula merupakan sistem filsafat kemudian beralih dan masuk kepada wilayah ideologi. Dengan ini dapat ditegaskan bahwa Pancasila adalah merupakan sebuah ideologi. Sebagai intisari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, maka Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pertama, ideologi Pancasila. Apakah masuk pada tipe ideologi terbuka ataukah tertutup? Ideologi Pancasila lahir melalui proses penggalian dari nilai moral dan budaya masyarakat Indonesia melalui musyawarah yang kemudian melahirkan konsensus bersama masyarakat Indonesia. Bukan lahir dari keyakinan pemikiran ideologis seseorang atau sekelompok orang yang seperti ideologi komunisme, fasisme, dan lain-lain yang lebih bersifat tertutup. Terkait hal ini, Kailan berpendapat bahwa unsur-unsur Pancasila diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara.
sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Kedua, ideologi Pancasila apakah masuk kepada jenis ideologi manusiawi atau ideologi kelas? Perlu diketahui bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi telah memuat segala bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM atau memanusiakan manusia. Ideologi Pancasila tidak memandang perbedaan derajat terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara tertentu. Mendeskripsikan esensi Pancasila. Jadi segala sesuatu yang merupakan hakikat dasar, intisari, yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi. Tergantung dalam konteks dan penggunaannya, sehingga dapat diartikan bahwa esensi Pancasila yaitu hakikat inti atau hal pokok Pancasila sebagai dasar negara. Penerapan esensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. 3. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk menghormati hak orang lain atas dasar keadilan. Urgensi Pancasila. Maksud dari urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu hal yang penting dari Pancasila dengan perannya sebagai ideologi negara. Untuk dapat memahami urgensi Pancasila sebagai ideologi negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Pendekatan sumber daya manusia. Pada pendekatan ini terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Rangkuman. Pancasila sebagai ideologi negara mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita warga negara Indonesia. Selain dikenal sebagai dasar negara, Pancasila juga dikenal sebagai ideologi negara. Jadi bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah sebuah cara pandang yang membentuk kerangka berpikir kita dalam mewujudkan cita-cita. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.